poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming mama, mama, mama. Kurikulum 1947. Kurikulum Rencana Pelajaran 1947 adalah kurikulum pertama yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Saat itu, istilah kurikulum yang berasal dari bahasa Inggris, yakni curriculum, belum terlalu populer digunakan. Pemerintah mengadopsi istilah rencana pelajaran yang berasal dari bahasa Belanda, leerplan, yang berarti rencana pelajaran. Kurikulum ini banyak mengadopsi sistem pendidikan Belanda dan Jepang yang sempat menjajah Indonesia. Kurikulum rencana pelajaran lebih menekankan pada pembentukan karakter, seperti pendidikan watak, kesadaran bernegara, dan masyarakat. Kurikulum ini juga menekankan semangat nasionalisme dengan Pancasila sebagai dasar pendidikan. Kurikulum 1952. Kurikulum Rencana Pelajaran terurai 1952 adalah pembaruan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini mulai melakukan pengisian pada setiap pelajaran dengan satu orang guru atau pengajar untuk setiap mata pelajaran. Selain itu, kurikulum Rencana Pelajaran terurai mulai mengarah pada sistem pendidikan nasional setelah sebelumnya banyak menggunakan sistem bekas pendidikan kolonial. Kurikulum 1964. Kurikulum Rencana Pendidikan 1964 adalah penyempurnaan dari dua kurikulum sebelumnya. Kurikulum ini dibuat oleh pemerintah atas dasar keinginan supaya rakyat mendapat pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar. Kurikulum ini memperkenalkan program Pancawardhana yang menekankan pada pengetahuan dan kegiatan yang bersifat fungsional serta praktis. Mata pelajaran dalam kurikulum ini dibagi menjadi 5 bidang. Di antaranya adalah moral, kecerdasan, emosional, dan artistik, kepribadian atau keterampilan, dan jasmani. Kurikulum 1968. Perubahan kurikulum pada 1968 terjadi seiring pergantian sistem pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru. Kurikulum ini ditunjukkan pada upaya untuk membentuk manusia Pancasila sejati yang kuat, sehat, cerdas, terampil, bermoral, berbudi pekerti, dan beriman. Kurikulum ini mengubah program Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Dengan 9 mata pelajaran pokok, mata pelajaran ini lebih bersifat teoritis dan sedikit praktik. Kurikulum 1975. Kurikulum 1975 diciptakan seiring dengan munculnya konsep manajemen by objective yang saat itu sedang populer di Indonesia. Kurikulum ini ditunjukkan agar pendidikan dapat lebih efektif dan efisien. Kurikulum ini mulai merinci mata pelajaran dengan adanya prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI, atau yang juga dikenal dengan satuan pelajaran. Sistem ini merinci setiap pelajaran menjadi sebagai berikut. Yang pertama, tujuan instruksional umum atau TIU. Yang kedua, tujuan instruksional khusus atau TIK. Yang ketiga, materi pelajaran. Yang keempat, alas pelajaran. Yang kelima, kegiatan belajar mengajar. Dan yang terakhir, evaluasi. Kurikulum 1984. Kurikulum 1984 adalah penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Setelah kurikulum 1975 banyak dikritik karena dinilai memberatkan guru dengan adanya penelitian pada setiap pelajaran. Kurikulum 1984
mendiskusikan, hingga melaporkan sesuatu. Kurikulum 1994. Meskipun kurikulum sebelumnya dinilai berhasil, tetapi banyak sekolah yang dinilai belum mampu menerapkan model CBSA. Akibatnya, alih-alih membuat kelas menjadi aktif, CBSA di beberapa sekolah malah membuat kelas menjadi gaduh dan tidak tentram. Kurikulum 1994 diciptakan sebagai hasil perpaduan antara kurikulum 1975 dan 1984. Salah satu pembeda dari kurikulum ini adalah munculnya muatan lokal yang menekankan pada pengajaran bahasa, kesenian, dan kebudayaan dari setiap daerah. Namun, kurikulum ini kemudian banyak dikritik karena dinilai memberatkan banyak siswa dengan adanya muatan nasional dan muatan lokal. Bahkan kurikulum ini sempat diberi label kurikulum super padat oleh masyarakat Indonesia. Kurikulum 2004. Pergantian Orde Baru ke reformasi turut menciptakan kurikulum baru, yakni kurikulum 2004. Kurikulum ini seringkali disebut dengan kurikulum berbasis kompetensi atau KBK, dengan 3 unsur pokok yang meliputi pemilihan kompetensi, indikator pencapaian kompetensi, dan pengembangan pembelajaran. Kurikulum 2004 lebih menekankan pada kompetensi siswa yang berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Hasil belajar biasanya dinilai berdasarkan keluasan, kedalaman, dan kompleksitas dari pemahaman siswa. Selain itu, sumber belajar pada kurikulum ini bersifat variatif dan tidak hanya terbatas pada guru sebagai pemberi materi, melainkan dapat berupa sumber-sumber lainnya. Kurikulum 2006. Kurikulum 2006 dikenal juga sebagai kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Kurikulum ini melahirkan standar kelulusan yang ditetapkan secara nasional melalui peraturan pemerintah. KTSP menetapkan standar kelulusan berupa kompetensi yang harus dicapai oleh setiap siswa. Dalam hal ini, guru dituntut untuk membuat silabus dan penilaian yang disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Kurikulum K13. Kurikulum 2013 adalah hasil pengembangan dari kurikulum berbasis komputer yang sempat diterapkan pada tahun 2004. Kurikulum ini ditujukan untuk mengembangkan pendidikan yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tema utama dari kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, afektif, kreatif, dan inovatif melalui pengamatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Kurikulum ini menuntut guru untuk merancang pembelajaran secara efektif dan bermakna melalui pendekatan pembelajaran, pembentukan kompetensi, serta penetapan kriteria keberhasilan. Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka adalah hasil dari evaluasi kurikulum 2013 yang dinilai terlalu ambisius dan berorientasi pada standar tinggi, tetapi tidak cukup memberi kesempatan kepada peserta didik untuk benar-benar memahami materi yang diajarkan. Sebagaimana dikutip dari buku Kurikulum Merdeka yang ditulis oleh Iwan Udin dan kawan-kawan pada 2024. Berdasarkan evaluasi ini, setidaknya terdapat beberapa alasan mengapa kurikulum 2013 dinilai kurang efisien. Di antaranya, pertama, beban materi pelajaran yang dinilai terlalu banyak dan memberatkan siswa. Kedua, kurangnya keselarasan isi kurikulum. Yang ketiga, beratnya administrasi guru. Yang keempat, kurangnya fleksibilitas penerapan kurikulum. Di sisi lain, pandemi COVID-19 yang mengubah metode pembelajaran dari tatap muka menjadi daring turut menjadi salah satu pertimbangan dalam perumusan kurikulum merdeka yang ditetapkan
pada 2002 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kurikulum merdeka pada dasarnya memberikan fleksibilitas kepada satuan pendidikan untuk menyesuaikan sistem pembelajaran secara bebas atau merdeka. Artinya, sekolah bisa mengadopsi kurikulum merdeka atau tetap menggunakan kurikulum 2003